Oke, mari kita lanjut. Kita akan ngerjain halaman browse ya sekarang. Setelah membuat setup untuk kategori dan produk, kita akan lanjutin di halaman browse. Nah, kita pergi ke halaman browse dulu. Browse screen harusnya di dashboard. Nah, di sini kategori list. Nah, di sini kita harus berarti nge-get kategori ya. Nah, tapi kategori kita sudah punya di selektor. Jadi kita tinggal use app selector, stat dan stat kategori. Kita coba cek. Di sini harusnya kategori doang. Kita coba konsol kategori. Nah, di sini kita tekan huruf C ya. Nah, kita punya dua kategori di sini, sabun sama sampo. Saya akan nambahin kategori dulu kayaknya. Atau kita lanjut aja langsung. Kategori list. Nah, di sini kita bisa bikin kategori .map. Labelnya itu .name. Is active itu kita buatin di sini. Use state snippet. Active. State is active. Terus di sini null. Ini kita kasih dia string or null. Oke. Nah, kategori di sini kita nggak perlu index, key-nya kita pakai kategori ID. Kategori kita pakai item aja ya. Item ID, item name, terus is active-nya kita ganti jadi is active sama dengan item.id. Ketika dia on press, handle, kita panggil fungsi handle kategori press. Oke, di sini Nah, di sini harusnya kita bikin begini. Terus kita ngirim item.id. Oke, jadi di sini ada ID. Nah, ini saya ganti jadi use callback ya. Jadi di sini ada ID. Terus kita set is aktifnya di sini. ID. Nah, ID itu must be string. Oke, udah nggak ada error. Nah, di sini dia harus, ini kita bisa hapus. Nah, di sini, di small button, kita tambahin satu di atas sini, terus key-nya nggak perlu, labelnya semua, semua, terus is aktifnya jika is aktif sama dengan 0, terus on press-nya ini kita bilang aja 0, terus string or 0. Harusnya udah nggak error, kan kita bakalan punya button semua ya, semua sabun sampo. Oke, kita coba tambahin yang lain, kategorinya pasta gigi, lupa pakai pasif, terus kita tambahin lagi sabun cuci muka, simpan. Oke, kita sudah punya 4 kategori, kayaknya ini udah cukup. Kita coba ke browse. Nah, ini bisa di scroll ya, kita ganti sabun, ganti sampo, ganti pasta gigi. Oke, ini udah berfungsi button kita. Nah, di sini kita akan lanjut ke produk. Nah, produk ini kita nggak simpan di state, tapi bisa kita get di sini. Kenapa dia selalu di get ulang? Karena di produk ini akan selalu berubah nilainya jika data kategori di sini diklik ya. Jadi di sini kita cons data
sama dengan await product API dot, kita pakai lazy query ya. Nah, datanya di sini berarti bukan data, ini juga bukan await. Terus di sini kita panggil trigger. Nah, triggernya di sini kita panggil di use effect trigger. Error. Kita coba cek dokumentasi lagi ya. Ini kenapa? Use lazy fetch RTK query. Query Redux Toolkit. Lazy. Use lazy query, trigger, result, ada result, dan last promise info. Terus di sini, oh ini tadi yang kurang kayaknya, kurung kualnya doang. Trigger scriber never read. Triggernya typo. Kita nanti aja untuk itu. Kita ambil result dulu. Kita coba cek resultnya apa. Nah, resultnya udah ada. Uninitialization, result pending, dan result fulfill. Oke, sini kalau fulfill ada datanya ya. Nih. Berarti di sini di result kita bisa langsung discharge ke sini data. Kita coba celo data. Nah, datanya ada. Harusnya juga ada is loading dan sebagainya ya. Nah, oke. Kita panggil data ini ke sini. Data.map item oke. Kita ambil satu product card, yang lainnya kita hapus. Oke, sudah ada 2 product card. Terus kita kasih key item.id. Terus kita lihat product card-nya, kita bikin interface product card props. Supaya lebih mudah kita extend saja get product response. Terus kita kasih kurung awal di sini. Nah, di sini sudah ada data semuanya. Coba ambil name-nya aja dulu. Enggak usah ini. Nah, name-nya itu kita ganti dari product name. Terus description, product description. Oke, udah. Harusnya apalagi yang kurang, udah nggak ada. Price-nya kita sembunyiin dulu. Nanti kita tampilin. Nah, di sini kita bisa titik-titik item. Stok, bukan stok, langsung aja gitu. Nah, boy, ini adalah sabu mandi saya pas kecil, ini adalah sabu mandi saya pas SMA. Oke, di sini udah ada datanya, tapi yang membingungkan itu yang ini. Ketika kita klik, ini yang ketambah yang mana? Kita sebenarnya udah tahu kalau secara logika kalau kita klik ini berarti kita mau order lipuwe 1 ya. Tapi cara menerjemahinnya ke dalam codingan itu seperti apa? Kita di sini perlu lihat triggernya dulu, apakah ini bisa di unwrap. Berarti kita buat di sini const get product sama dengan use callback snippet. Kita ambil trigger di sini. Terus ini kita cut, kita masukin sini.
terus get product lah yang kita panggil di sini. Terus di sini kita bikin dia asynchronous. Terus ini kita wait. Di sini const response sama dengan wait. Nah, kita coba cl response. Response. Nah, di sini responsnya sama ya kayak data yang sebelumnya di result. Nah, berarti kita nggak ngambil data di sini, kita ambil datanya dari trigger. Terus kita pakai use state sini. Di sini product. Sini set product. Terus di sini array kosong. Nah, di sini kita ambil dia get product response. Alright. Nah, berarti di sini kita nggak pakai data, kita pakai product. Atau kita pakai products. Supaya lebih plural. Terus di sini baru product. Nah, ini product.id products. Oke, di sini sisa set produknya set product response. Nah, ini lebih mudah ya harusnya. Tapi kita belum punya relay-nya. Jadi di sini kita bikin interface product extends get product response. Terus kita tambahin di sini apa ya? Lupa bagusnya counter. Counter itu number. Nah, produk ini kita gantiin ini. Terus di sini kita bikin array. Kita tambahin response di sini, berarti di sini const new response atau response with counter sama dengan, nah ini dia, kayaknya ngebantuin sekali. Nah, di sini kita bisa panggil counternya juga di sini. Kita tulis 2 kali aja ya, nggak apa-apa. Di sini kita panggil counter. Value-nya itu gen 0 ini kita ganti jadi counter. Nah, di sini kita tambahin handle increment, handle decrement. Terus di sini di minusnya ini kita tambahin on press, handle decrement, dan di sini di button plusnya on press handle increment. Harusnya ini tipenya void ya, void, ini juga void. Terus ini bukan sama dengan, tapi ini titik 2. Oke, di sini harusnya ada handle increment. Nah, di sini kita buatin const handle increment sama dengan use callback. Nah, kita buatin ini dulu. Ini kita di sini handle increment, handle decrement, terus kita ambil produk ID. Oke, ini kelebihan. Kita susun ke bawah dulu. Nah, di sini handle increment produk ID. Oke, di sini sudah kita sudah punya, kita sudah tahu yang diklik itu ID-nya yang mana. Nah, selanjutnya kita tinggal nge-update di produk ini. Kita cari indeksnya dulu. Terus setelah dapat indeksnya, wah asik sekali ya, kita dibantuin ini dengan sangat mudah. Nah, berarti kita butuh manggil produk di sini.
terus set product juga. Oke, di sini harusnya sama. Kita ambil aja yang ini, terus di sini minus sama dengan. Oke, di sini ada error kah? Errornya karena kita nggak ngupdate arraynya. Oke, di sini saya jelasin dulu const index, product find index. Kita cari indeksnya, misalnya ini Lifebuoy itu indeksnya 0 ya. Terus item ID, kita cari item ID yang ID-nya sama dengan di sini yang kita kirim dari bawah sini di produk. Kita di sini ngirim ID, terus ID-nya kita terima di sini. Terus kita bandingin item.id itu yang sama dengan ID, indeksnya berapa sih? Nah, itu find index ya. Jika indeks tidak sama dengan -1, artinya indeks itu kan dimulai dari 0 ya ke atas. Berarti indeksnya ketemu. Nah, kita bikin produk baru pakai hasil copy dari produk. Terus new product index.counter minus sama dengan 1. Jadi nilai counter yang di dalamnya itu kita kurangin 1. Nah, set produk ini kita ganti jadi produk. Oke, kita coba klik. Kalau ini yang kita klik. Nah, tapi ada kekurangan di sini. Ketika dia 0, dia bakalan jadi -1. Jadi handle decrement pas -1 di sini. Nah, ini dia. Jika counternya sama dengan 0, itu kita matiin fungsinya. Oke, kita coba. Masih bisa. Masih bisa -1. Kita coba log yang ini. Atau CLG. Kita coba plus. Harusnya berfungsi saat minus. Oh, tadi kurang refresh aja ya. Ini udah jalan. Harusnya ini udah nggak bisa minus. Nah, oke. Terus kita juga perlu ngasih di sini if product.counter ini dia maksimalnya 10, tapi kita nggak akan new product index stock. Nah, jika udah sama dengan stock, maka kita akan return juga. Tapi di sini kita akan ngedispatch. Kita panggil dulu dispatch dari sini. Kita panggil paling atas const dispatch. Ini apa? Aduh, salah hapus. Const dispatch sama dengan use app dispatch. Dispatch perlu dipanggil di sini. Dispatch set alert. Oh, update alert ya namanya. Update alert. Message-nya jumlah produk sudah mencapai sisa stok. Produk jumlah stok tidak mencukupi. Kita bikin pendek ya. Terus di sini harusnya ada variannya error, visible-nya true. Oke, di sini juga kita dispatch. Berarti di sini return-nya kita bungkus pakai kurung awal, terus kita kasih enter, kita paste, lah ke paste 2 kali. Kurungnya kurang. Dispatch-nya nggak kepanggil di sini.
Nah, harusnya return berada di bawah sini. Oke, apa masih ada error? User dispatch. Kita belum impor. Oke. Nah, di sini jumlah produk tidak boleh di bawah 0. Oke, kita coba klik. Tak. Jumlah produk tidak boleh di bawah 0. Ini agak susah ya, mencapai 50. Kalau nggak salah merek sampel lain itu 50. Nah, jumlah stok tidak mencukupi, jadi dia mentok di 50. Oke, selanjutnya kita coba buat kategorinya berfungsi. Nah, kita coba lock kategori dulu deh di dalam produk aja. Kita coba CLL kategori ID. Di sini juga ada kategori ID ya. Nah, di sini kita coba lihat kategori ID-nya cuma satu jenis. Harusnya ini dua-duanya sampo atau sabun ya. Kita mungkin inputnya tadi gimana, saya juga nggak tahu. Udah lupa. Kategori ID kita hapus lagi. Pasti kita akan buat dia berfungsi by kategori ya. Nah, di sini kita lihat postman-nya. Di postman itu harusnya kita punya get product by kategori. Nah, ini produk slash kategori. Aduh, ini gimana ya? Kita coba lihat. Pak, router, router produk. Kita coba hit di postman ya. Nah, router produk. Nah, di sini ada by kategori ID ya. Kita coba send. Oke, kita dapat datanya. Kalau misalnya kategori ID-nya 1, ini nggak ada ya. Nah, ini sukses tapi datanya nggak ada. Oke, berarti kita perlu nambahin params, query params ya. Nah, di sini di bagian query harusnya ada params. Oke, di sini di query-nya kita tambahin kategori ID, terus void-nya kita Nah, terus void-nya kita ubah dari void ke kategori ID. Di sini string or undefined ya. Nah, di sini tapi nggak perlu nulisan define, kita bisa ngasih tanda tanya supaya dia tahu kalau dia itu boleh undefined. Terus kategori ID-nya kita ekstrak, jadi kita pakai kurung kerawal, terus kita pakai if else. Jika kategori ID-nya ada, kita akan ngasih dia slash product kategori ID. Terus kalau dia nggak ada, dia pakai return slash product aja. Di sini harusnya nggak pakai kurung biasa, di sini langsung aja if else-nya karena kita nge-return di dalamnya. Jadi sebenarnya di sini errornya karena kurung biasa. Di sini saya kebingungan cara dapetinnya padahal itu udah kelihatan banget. Nah, di sini udah mulai bagus ya. Nah, udah berfungsi. Terus kita pindah ke halaman dashboard. Terus di triggernya kita tambahin kategori ID atau undefined. Jadi di triggernya bisa kita atur. Intinya kalau misalnya dia klik semua, kita kasih dia undefined. Tapi kalau dia aktif, kita kasih dia is aktifnya. Jadi di sini nantinya akan saya ubah jadi is aktif. Oke, di sini is aktifnya harusnya nggak nol ya. Kalau di semuanya harusnya is aktifnya jadi undefined. Nah, di sini kita ganti jadi undefined. Di sini juga initial state-nya jadi undefined.
Jadi set isaktif itu string or undefined, bukan lagi string or null. Ini di triggernya harusnya ada isaktif, jadi setiap kali isaktif berubah, isaktif bisa kita panggil. Tapi untuk mempermudah, saya akan memindahkannya ke use effect. Jadi use effect akan nge-trace ada perubahan di isaktif, terus di isaktifnya baru kita kirim lewat get product params ya. Nah, di sini saya ubah nama params yang diterima itu jadi kategori ID supaya lebih pendek dalam pemanggilannya. Oke, di sini handle kategori press harusnya bukan null, di sini harusnya undefined, boleh atau boleh dikosongin. Nah, di sini kita coba ke pasta gigi, sampo, sabun. Nah, sabun itu ada 2 data ya. Jadi sabunnya isinya ada 2. Terus di sini ada bug. Ketika klik semua itu nggak aktif ya. Maksudnya warna tombol semuanya nggak jadi biru. Nah, di sini kita tinggal ubah isaktif sama dengan undefined. Oke, semuanya sudah aktif. Nah, di sini data-data yang lain kosong selain sabun ya. Dan semuanya juga berfungsi, button dan lain-lain. Oke, di sini kita coba tambahin produk untuk kategori-kategori lain. Nah, di sini juga ada error. Nah, ini kita fix dulu di produknya. Kita ke product index, terus kita kasih undefined di functionnya ya. Nah, kategori ID-nya undefined. Nah, di sini errornya sudah hilang. Jadi di sini kita bisa nambah produk baru. Oke, produk baru. Dan itu pasta gigi ini kesalahan ya. Nah, buy price-nya 15.000. Di sini saya mengganti jadi 20.000, terus 22.000, untungnya 2.000. Stoknya kita kasih 10 aja supaya lebih mudah dicobain. Oke, terus kita coba cek di browse apakah datanya sudah ada. Nah, ini datanya nggak masuk ya. Sebelum ada button diklik itu, meskipun kita kategori yang aktif adalah semua, itu datanya nggak masuk otomatis. Di situ ada bug, nantinya kita akan perbaiki. Nah, kita buat lagi produk untuk sabun cuci muka. Nah, di sini ketika kita masuk ke dalam browse, tapi di sini karena kita di pasta gigi jadi harus ngeklik semuanya baru muncul. Nah, di sini langsung muncul karena ada yang nge-trigger. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah bug yang akan kita perbaiki. Nah, di sini di dashboard saat pertama kali di load itu kita pakai use effect, kita ganti jadi use focus effect yang dari navigation. Terus di sini error karena harusnya di dalam use effect kita manggil lagi use callback ya. Nah, oke, di sini saya nggak ketemu. Di sini saya pakai Gemini untuk nge-trace errornya. Saya nggak pernah pakai use focus effect sebelumnya di sini. Jadi saya tanya Gemini aja, ternyata harus pakai use callback. Nggak apa-apa, kita cuma perlu nanya AI sekarang. Dulu kita harus nge-trace di errornya di mana, kita searching di Google. Nah, di sini harusnya semua fungsi itu semuanya itu udah update otomatis. Jadi ketika kita nge-create produk, misalnya di sini saya create produk baru, terus setelah ke create produk harusnya langsung muncul di bagian dashboard ya, atau di halaman browse. Oke, kita buat pasta gigi, tapi nama produknya Oral-B, nggak apa-apa. Kita belinya 14.000, kita jual 20.000, kita untung besar 6.000 rupiah. Nah, stoknya tapi cuma 5 ya. Nah, di sini kita coba ke halaman browse, langsung ada. Nah, ini dia. Jadi bug yang ada di sini sudah diperbaiki. Oke, segitu aja untuk pertemuan kali ini. Buat teman-teman yang suka videonya tolong di like, subscribe jika teman-teman suka, dan terima kasih.